Ya, kita mulai. Jangan berisik dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasiati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa lal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya rabbal alamin. Tama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat yang ketiga, betul? Ya, pengajian kita udah malam yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam mengikuti dan menghadiri majlis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja, siapa saja yang berangkat dari rumahnya menuju sebuah majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Maka duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, termasuk Allah catat sebagai jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Siapa manusia yang melangkahkan kakinya ke sebuah majlis ilmu, melangkahkan kaki pertama, dosa kita udah diampuni. Berapa langkah kita tadi di rumah ke sini? Itu enggak berapa langkah? Wahyu itu. Subhanallah. Kita sebelum duduk di sini, sebelum kaki pertama kita melangkah, itu dosa-dosa kita sudah Allah ampuni. Apalagi sampai kita duduk serius, fokus, khusyuk dalam mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam melakukan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibun al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Betul? Kata Rasulullah, apabila sebuah majlis tidak diawali dengan membaca sholawat, majlis ini, perkumpulan ini apabila tidak dibacakan sholawat, maka ini menjadi majlis bangkai yang berbau busuk. Mau nggak dianggap majlis bangkai ini? Maka kalau kita nggak mau dianggap majlis bangkai, kita awali majlis ini, pertemuan ini dengan baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Yang saya hormati kepada teman-teman semuanya, yang ikhwan, yang akhwat, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk yang mewakafkan musola ini, kepada orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kepada yang telah berbuat baik kepada kita semua yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya,
Allah terima iman amalnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa tuh? Akhlak yang pertama. Yang kedua tentang al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Maka manusia yang beriman mesti memiliki sifat malu. Kalau dia nggak punya malu, namanya bukan orang beriman. Masih berkenaan tentang malu juga. Ya, kita perhatikan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhrajahul Bukhari. Nah, ini masih berhubungan tentang masalah malu. Hadis ini bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa sabda Rasulullah? Inna mimma adrakan nas. Inna, sesungguhnya. Inna itu namanya harfu taukid, penguat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Betul nggak? Allah berselawat, malaikat semuanya berselawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka amalan yang paling utama, ibadah yang paling dahsyat adalah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah salat tidak? Tidak. Puasa tidak? Enggak. Sedekah enggak? Enggak. Allah selawat enggak? Selawat. Allah aja berselawat, malaikat aja berselawat. Masa kita sebagai manusia enggak mau berselawat kepada Rasulullah? Maka amalan paling utama adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, apa artinya inna itu? Sesungguhnya, innallaha, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya yusholluna ala nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya, mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang didapati oleh manusia min kalami, apa kalam? Dari perkataan nubuah, kenabian yang pertama. Jadi kebanyakan yang didapati oleh manusia, dari ucapan Nabi yang terdahulu itu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kalau kamu nggak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Kalau kita bermaksiat, malu nggak? Malu. Kalau kita pakai celana pendek sepaha, malu nggak? Malu. Nah, kalau kita nggak malu, lakukan. Tapi kalau kita malu, jangan kita lakukan. Itu termasuk al-haya minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Maka tandanya mukmin, tandanya orang beriman, dia memiliki sifat malu. Kalau kamu nggak malu, kerjain. Tapi kalau kamu malu, kamu ada sifat malu, masih merasa malu, jangan kamu kerjakan. Itu termasuk, kemarin kita bahas bahwa malu adalah bagian daripada iman. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang daripada cabangnya iman. Mesti malu, betul nggak? Betul?
Kita mukmin? Kita mukmin? Ya. Kita punya iman? Apa tandanya mukmin? Malu. Kalau dengar azan langsung ke masjid enggak? Gimana? Dengar azan langsung ke musola enggak? Tanya-tanya. Nah, kalau namanya malu, dengar azan langsung berangkat ke masjid. Langsung berangkat ke musola. Itu namanya malu. Ah, gua malu enggak sholat. Masa yang lain sholat gua kagak? Nah, itu kan. Kalau kita punya malu dengar azan langsung tancap ke masjid, ke musola. Nah, itu tandanya mukmin. Untuk kebaikan selalu semangat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Maka bercepat-cepatlah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ampunan semangat. Untuk mendapatkan pahala semangat. Untuk mendapatkan surganya semangat. Jangan nyantai. Betul enggak? Betul. Seandainya pahala ditampakin, pahala sholat jamaah, yang sholat jamaah dapat duit 10 juta. Ramai Ustaz. Kira-kira masjid lama kayak nih? No. Musola penuh kagak? No. Betul nggak? Betul. Ya, karena pahala tidak ditampakkan. Nanti kita akan mendapatkannya di mana tuh? Di akhirat. Di akhirat. Kalau di dunia 10 juta nggak ada apa-apanya. 20 juta? Ada. 50 juta? Ada. Nggak ada apa-apa dibandingkan dengan pahala nanti yang Allah siapkan buat kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa? Mesti kita tanamkan sifat malu, malu bermaksiat, malu kalau kita berbuat dosa, malu kalau kita tidak menggunakan pakaian yang baik, malu kalau kita tidak menutup aurat. Maka kalau mukmin pasti punya sifat malu. Betul? Itu masih ada sambungannya dengan hadis pada minggu lalu. Nah, kita masuk hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadisnya sedikit panjang. An Abi Hurairah, bersumber dari sahabat Rasul yang bernama Abi Hurairah, bapaknya kucing. Karena sahabat ini sangat sayang kepada kucing. Kemana-mana bawa kucing, sampai kucingnya itu dikantongin di jubahnya. Kucingnya dikantongin. Maka Abu Hurairah, bapak kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, tapi dikenal dengan nama Abu Hurairah. Nah, hadis selanjutnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah melimpahkan, memberikan ridhonya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, apa sabdanya? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ada qawi, ada dha'if. Ikutin, qawiyun, dha'ifun. Ada qawiyun, ada dha'ifun. Kalau badannya gede, tenaganya banyak, namanya qawiyun. Ana rajulun qawiyun, ana waladun qawiyun. Saya anak, rajulun laki-laki, qawiyun. Wah, ini berat diangkatin, 10 kilo diangkatin, 20 kilo kuat. Nah, apa qawiyun itu? Aku kuat, qawiyun. Apa? Qawiyun. Allah punya sifat. Apa namanya Allah? Salah satunya adalah Allahul Qawiyul Matin. Allah Qawi Matin. Allah zat yang maha kuat, zat yang maha matin, yang maha kokoh, kuat dan kokoh. Itu sifat Allah, Qawi. Al-Qawi, ya Qawi, ya Matin, ya Qawi, ya Matin. Wahai zat yang maha kuat. Nah, Allah punya sifat namanya Qawi, kuat. Kalau dhaif lawannya lemah. Nah, kalau manusia, khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Gak ada manusia yang kuat. Siapa manusia paling kuat di dunia? Siapa? Manusia paling kuat siapa? Siapa manusia paling kuat?
Nabi Musa. Dia punya kekuatan 30 laki-laki dewasa. Satu laki-laki, satu Nabi Musa sama kekuatannya dengan 30 laki-laki dewasa. Itu Nabi Musa alaihi salam. Kalau zaman sekarang ini siapa yang paling kuat? Kalau di TV siapa tuh di TV? Rajanya. Itu dah. Yang penting kowi kuat. Ya, manusia nggak ada yang kuat. Semua manusia lemah. Nggak ada manusia yang kuat. Yang kuat cuma Allah. Nah, tapi di sini disebutkan al-mu'minul qawiyyu. Mukmin yang kuat. Nih, kita perhatikan nih. Jadilah kamu mukmin yang kuat. Kun mu'minan qawiyan. Kun mu'minan apa kun? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Kun jadilah. Kun mu'minan qawiyan. Jadilah engkau mukmin yang kuat. Jadi jangan jadi mukmin yang lemah. Rasul perintahkan kita untuk jadi mukmin yang kuat. Kuat apanya? Imannya. Apanya lagi? Tenaganya. Apa lagi? Akalnya. Apa lagi? Duitnya, Hartanya, ekonominya kuat. Dia nggak kaya. Boleh nggak mukmin kaya? Kuat iman, kuat akal, kuat ekonomi, kuat badan. Itu mesti, bukan cuma kuat iman doang. Kuat iman tapi nggak punya duit. Iya nggak? Pengen sedekah, gimana mau sedekah nggak punya duit? iya. Pengen umroh nggak punya duit ya? Jangan. Cuma kuat iman tapi nggak kuat duitnya. Maka mukmin qawi kuat iman, kuat akal, kuat ilmunya, kuat badannya kuat. Itu kuat. Nah, kata Rasulullah, al mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun. Apa khairun? As-salatu khairun minan naum. Apa khairun? Lebih baik. Oh, khair, baik. Lebih baik. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama minal mu'minid dhaif. Daripada mukmin yang lemah. Ini kata Rasul, manusia yang enggak pernah bohong, yang enggak pernah dusta. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya adalah wahyu dari Allah langsung. Nah, ini kata Rasulullah, mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama, lebih Allah cinta minal mu'minid dhaif daripada mukmin yang lemah. Maka jadilah engkau mukmin yang kuat, jangan jadi mukmin yang lemah. Imannya kuat, akalnya kuat, ilmunya kuat, badannya kuat, badan kuat, ibadah enak. Betul enggak? Coba kalau sakit ibadah kuat enggak kita? Enggak. Pengen sholat sakit nggak bisa sholat. Pengen ngaji sakit nggak datang ngaji. Maka jadilah engkau mukmin yang kuat iman, kuat ilmu, kuat badan, kuat akal, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat semuanya. Jangan jadi mukmin yang lemah. Karena mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah cinta ketimbang mukmin yang lemah. Betul? Apa hadisnya tadi? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih Allah suka ketimbang mukmin yang lemah. Maka mesti kuat, ekonominya kuat, ilmunya kuat. Wa fi kullin khairun. Pada semuanya terdapat kebaikan. Semuanya itu mengandung kebaikan. Kita ngaji ada kebaikan. Kita membantu tetangga ada kebaikan. Kita hormat sama orang tua ada kebaikan. Itu semuanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Apa ihris itu? Ihris. Semangat ala mayan pauka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk
untuk dirimu. Ya enggak? Semangatlah dalam melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan manfaat. Jadi kalau ada yang manfaat nih, ada kebaikan, ada manfaatnya, kita mesti semangat. Ngaji ada manfaatnya enggak? Ada. Hah? Ada. Kumpul di majelis ilmu ada manfaatnya enggak? Hormat abang tua ada manfaatnya enggak? Ada. Nah, maka kalau ada manfaatnya, kalau ada kebaikannya buat kita, kita mesti semangat. Betul enggak? Betul. Apa kebaikan kumpul di majelis ilmu? Ilmu. Apa kebaikannya? Ilmu. Innal malaika la tadhu ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna. Paham? Innal malaika, inna sesungguhnya malaikat. Ya, coba nih kita baca hadis, bahasa Arabnya bagus. Innal malaika, sesungguhnya malaikat latado meletakkan, membentangkan ajnihataha. Sayap. Apa? Janah ajnihah. Sayap. Kalau satu namanya janah, kalau banyak ajnihah. Malaikat punya banyak sayap. Malaikat Jibril katanya ada 600 sayapnya. Dari satu sayapnya itu kalau diletakkan di bumi, bumi semua ketutup dengan satu sayap malaikat Jibril. Itu satu sayapnya doang. Coba satu sayap malaikat nih, malaikat Jibril ditaruh di atas dunia bumi. Itu bumi tenggelam dengan sayapnya malaikat. Kalau 600 gimana? Kegiatan. Itu satu sayap aja. Kalau Allah tampakkan sayapnya malaikat, itu bumi dengan isinya tenggelam. Apalagi 600 sayap, itu baru satu malaikat. Kalau jutaan malaikat turun ke dunia, subhanallah. Kita sangat lemah, maka jangan sombong, nggak boleh sombong. Ini kata Rasulullah, malaikat itu sedang membentangkan sayapnya kepada siapa? Litolibil ilmi, buat penuntut ilmu. Malaikat sedang membentangkan sayapnya untuk kita. Oh, dikipas-kipasin sama malaikat. Kenapa? Ridho bima yasna. Malaikat senang dengan apa yang kita lakukan. Malaikat senang nih, lagi ngikutin kita, lagi ngumpul bersama kita. Maka ketika nonton ilmu kita akan merasa tenang. Betul nggak? Coba kalau kita nongkrong pinggir jalan, ya kan? Iya. Ngomongin yang nggak jelas, main gitar ya nggak, mabok, ngoplos, ada kan? Ada. Ngumpul-ngumpul jam 2 jam 3 ngoplos, mati besoknya. Ada apa begitu? Ada. Banyak. Kumpul kewanian sekolah gitu kan, kumpul sama teman-teman, baygon dicampur sama panda. Sama lem. Ada. Tahu aja. Pengalaman. Ya enggak, obat ini, obat apa tuh? Macem-macem, virus apa tuh? Mati konyol. Matinya mati Konyol. konyol. Kalau kita nuntut ilmu, matinya mati syahid. Kalau ngoplos matinya mati sangit. Sangit. Enggak ada gunanya, konyol. Jangan apa mati. Mau. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita enggak. Mudah-mudahan kita dijaga. Amin ya Rabbal. Maka kita kumpul di majlis ilmu, malaikat senang sampai malaikat mau membentangkan sayapnya untuk kita. Tuh didoain, ya Allah ampunilah dosanya ya Allah. Ya Allah berkahilah hidupnya ya Allah. Itu doa malaikat. Yakin malaikat makhluk gaib. Kelihatan nggak malaikat? Enggak, karena malaikat gaib nggak kelihatan cahaya. Maka kita bangga, senang bisa kumpul di majelis ilmu. Maka kalau ada kebaikan, kita mesti semangat. Nuntut ilmu, semangat. Ya enggak? Ada maulidan? Semangat. Ke sekolah? Semangat. Kenapa? Itu ada manfaatnya. Maka ihris ala mayan pauka. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami minta tolong. Kalau lagi baca Al-Fatihah, hayatin, hanya padamu kami menyembah,
hanya padamu kami minta Pertolongan. tolong. Maka wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah supaya kita tetap semangat, istiqomah dalam semangat dalam mengikuti pengajian. Wasta'in billah, wala ta'jaz, jangan lemah, semangat, minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asobaka syai', kalau ada sesuatu yang menimpa kamu, ada musibah, bencana, cobaan, ujian, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Kalau ada ujian menimpa kita, janganlah engkau mengatakan lau anni, seandainya aku fa'altu, melakukan kaza, melakukan begini, karena kaza wa kaza, maka akan begini dan begini. Nggak boleh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak boleh, lakukan saja. Jangan kita menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya nggak? Jangan kita menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan. Jadi jangan mengatakan coba gua nggak jalan tadi, coba nggak berangkat nggak bakal begini, coba kalau nggak datang nggak bakal kena musibah. Nggak boleh. Karena semuanya sudah menjadi takdir Allah. Ahim. Jadi kalau kita kena cobaan, kena musibah, tidak boleh mengatakan coba gua tadi nggak jalan, coba gua nggak berangkat nggak bakal kejadian. Begitu nggak boleh. Kalau udah kejadian, itu namanya sudah Allah takdirkan buat kita. Paham? Jadi kalau kita kena sesuatu, jangan mengatakan coba. Kalau seandainya, jikalau tidak, jikalau begini, nggak boleh. Namanya kita nggak percaya dengan takdir Allah. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qadarullah, Allah yang telah menetapkan takdirnya untuk, Allah yang telah mentakdirkannya demikian. Wa masyaallah fa'ala, Allah yang berkehendak yang melakukan segala sesuatu. Allah fa'alun lima, apa ayatnya? Allahu fa'alun lima yurid. Ada nggak ayatnya? Allahu fa'alun lima, Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun yang ada di alam semesta, di bumi, di langit, semuanya terjadi karena kehendak Allah. Kenapa kita masih bisa hidup? Kehendak Allah. Kenapa kita masih bisa kumpul di sini? Itu semua karena kehendak Allah. Nikmat. Coba kalau kita nggak dikehendaki, kita sakit, masuk rumah sakit, ruang ICU, berminggu-minggu kita dalam keadaan sekarat, naudzubillah min. Maka Allah kehendaki kita bisa kumpul di majelis ini sebuah nikmat. Alhamdulillah. Maka apabila ada bencana menimpa kita, jangan mengatakan seandainya kalau begini, kalau begitu, nggak boleh. Katakanlah semuanya sudah terjadi karena kehendak Allah. Allah fa'alun lima yurid. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi semuanya terjadi karena takdir Allah. Nggak ada apapun yang jatuh. Jangankan kita, daun yang jatuh. Ada berapa daun yang jatuh nih? Banyak. Dari ujung ke ujung. Ada berapa pohon di bumi ini? Ada berapa pohon? Ribuan, jutaan. Iya, berapa pohon? 2 lebih. Jangan di dunia, ini paling apa nih? Paling tengah. Paling tengah berapa pohonan? Banyak. Penjati aja lebih dari 10. Ini kata Allah, jangankan kita, pohon punya daunnya jatuh udah takdir Allah. Pohon jatuh, rontok, gugur itu udah takdir Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di alam dunia, semuanya sudah Allah takdirkan. Betul nggak? Betul. Kata Rasulullah, Allah itu telah menetapkan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi, Allah sudah menetapkan semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, istiqomah dalam
kebaikan. Istiqomah dalam pengajian. Iya, dari kita kecil sampai dewasa. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi untuk ilmu bukan waktu kita kecil doang. Sampai kita mati ilmu itu wajib. Betul? Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib buat siapa? Muslim. Kalau kita ngaku muslim maka wajib semangat dalam menuntut ilmu. Ini sudah menjadi takdir Allah. Kita bisa kumpul pada malam Jumat. Alhamdulillah. Coba kalau di rumah ngapain? Tidur. HP, game. Ngomong ikutan ya. Nonton TV. Ya kan? Kalau tiap malam ngapain coba? HP, nonton TV. Nah, seminggu sekali kita datang pengajian. Seminggu sekali, enggak tiap malam. Kalau tiap malam capek juga nih ngomong dulu. Enggak. Itu cuma dengerin doang, capek kan dengerin? Enggak. Dengerin capek. Mau setiap hari mau panas sing. Setan keluar semua. Ya dengerin doang ya enggak. Mudah-mudahan dapat ilmu nanti bisa diamalkan. Amin ya Rabbal. Sedikit-sedikit aja ya enggak? Punya akhlak, kita punya sifat malu, jadi mukmin yang kuat, semangat ngajinya, sekolahnya. Dalam kebaikan kita mesti semangat. Semuanya sudah menjadi takdir Allah. Jangan mengatakan lau. Seandainya saya tidak begini, nggak bakal begini, nggak boleh. Pak inna lau, karena sesungguhnya lau, apa lau? Gunung. Lau, karena lau, seandainya, kita ngomong seandainya nggak berangkat, nggak bakal begini. Ngomong lau itu tahu amalan syaitan, bisa membuka amalan setan. Kalau kita ngomong lau itu setan masuk. Seandainya gua nggak jadi berangkat, nggak bakal kejadian begini. Kita ngomong lau itu bisa membuka celah setan masuk ke dalam diri kita. Maka jangan ngomong lau, nggak boleh. Seandainya nggak begini, seandainya nggak begitu, seandainya nggak jadi berangkat nggak bakal begini kejadiannya, nggak boleh. Semuanya sudah menjadi takdir Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Rezeki siapa yang menentukan? Allah. Ajal manusia? Allah. Amal kita? Allah. Nanti kita di surga atau di neraka? Allah yang menentukan, tinggal kita mengikhtiarkannya gimana. Usaha tetap. Jangan kita pasrah, gue neraka aja besok. Akhirnya mau sholat, gak ada yang tahu. Makanya sengaja Allah merahasiakan. Gak ada manusia yang tahu tentang takdir nantinya di akhirat itu kayak apa, gak ada. Maka kita cuma bisa berusaha. Dia sholat belum tentu masuk surga. Sholat belum tentu masuk surga. Itu yang sholat aja belum tentu masuk, apalagi yang kagak sholat. Aduh. Yang mengatakan yang sholat aja belum tentu masuk, jangan. Sholat tetap usaha. Masalah nanti surga neraka itu adalah urusan Allah. Kita cuma bisa berusaha. Semangat dalam kebaikan. Paham? Maka jadilah kamu mukmin yang kuat, jangan jadi mukmin yang lemah. Semuanya sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun di alam dunia ini kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Paham. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadilah engkau mukmin yang kuat, jangan jadi mukmin yang lemah, dan percaya dengan yang namanya takdir Allah. Ada namanya obat untuk menghilangkan kesedihan. Apa namanya? Obat untuk menghilangkan kesedihan. Manusia pernah sedih nggak? Sering. Gundah,
gulana, Iya. sedih, Aduh. galau gitu kan. Benar kan, ada kan? Emang. Sedih, duka, gundah gula semua. Semuanya. Karena di dunia ini ada 4 Galau banget. penyakit manusia. Yang pertama namanya huznun, kesedihan. Sedihan. Ada manusia yang nggak pernah sedih? Ada Ardi Wahyu sama Pasti ada sedihnya kan? Jangankan yang miskin, yang kaya pun punya rasa sedih. Huznun, sedih. Yang kedua, pirokun, berpisah. Ya enggak? Kita sayang sama anak kita, anaknya meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sayang sama bapak kita, dipanggil sama Allah. Itu namanya firaqun, perpisahan. Huznun, firaqun, suqmun. Suqmun, sakomun, sakit. Ada nggak manusia yang nggak pernah sakit? enggak. Nggak ada. Sehebat-hebat, sekuat-kuatnya manusia nggak ada yang nggak pernah sakit. Pasti dia akan sakit. Sedih pasti. Berpisah pasti. Terus apa lagi? Sakit Pasti. Yang keempat, Mati. usrun. Apa usrun itu? Usrun. Kesulitan. Nggak ada nggak manusia yang nggak pernah kesulitan dalam hidupnya? Nggak ada. Itu 4 ini pasti dalam hidup manusia. Sedih, berpisah, sakit, susah dalam hidup, kesulitan itu pasti. Maka kita mesti yakin semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa obatnya untuk menghilangkan kegundahan, kegalauan, kesedihan? Apa obatnya? Ya, benar ini apa obatnya? Obatnya kegundahan, obatnya kesedihan, obatnya kegelisahan dalam hidup itu apa? Supaya kita nggak gelisah mulu nih hati kita. Apa obatnya? Boleh, ada ayatnya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang beriman akan tenang hatinya dengan mengingat Allah. Salah satunya dengan banyak mengingat Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat Allah, subhanallah. Ya enggak ada masalah, kembali kepada Allah. Ada ujian, kembali kepada Allah. Maka salah satu obat ketenangan adalah dengan banyak mengingat Allah. Buat apa takut hidup? Kan ada yang punya hidup ini. Coba, ini ada perumpamaan begini nih. Ente naik pesawat terbang nih. Udah pernah belum? Belum. Sama aja. Belum. Pengen naik bis doang. Nih bener nih perumpamaan bagus. Ketika kamu naik pesawat terbang, naik kapal terbang gitu kan, kita kenal nggak sama pilotnya? Enggak. Tapi kenapa tuh penumpang bisa tenang, nyaman tidur di atas pesawat, di dalam pesawat? Padahal nggak kenal sama Pilotnya. pilot. Ini coba perumpamaan. Kita nggak kenal sama pilot di atas pesawat, di dalam pesawat, tapi kita bisa tenang berada di atas kapal tersebut, di dalam pesawat. Padahal kita nggak kenal sama pilotnya. Betul nggak? Betul. Coba yang kedua. Kita naik kereta api. Pernah nggak? Pernah. Ada yang nggak pernah di sini? Naik kereta? Nggak pernah? Waduh. Depok dan banyak dan. Naik sini Jakarta doang udah baik. Nggak ada tujuan, ngapain? Ntar aja. Nah, kita naik kereta api. Pernah kan ya? Nah, Kita kenal nggak sama masinisnya? agak. Nggak. Nah, Tapi kenapa kita bisa tidur nyenyak di dalam kereta itu? Bisa tidur kan kita? Capek, ngantuk, tidur. Enak, padahal kita nggak kenal tuh. Kalau dia iseng mungkin keretanya di asal-asalan gitu. Kita tabrakin aja nih. Bisa jadi kan? Kita nggak kenal, tapi kita yakin aja tuh sama masinis. Padahal kita nggak kenal. Kita naik misalnya kapal laut. Pernah nggak naik kapal laut? agak. Bagus dah. Nah, Pernah gue diajak. kita nggak kenal sama nakodanya, sama pengemudi kapal laut. Tapi kenapa kita bisa tenang tidur di dalam kapal Laut. Padahal kita nggak kenal, nggak kenal sama yang bawa itu kapal. Ini perumpamaan. Naik pesawat terbang kita nggak kenal sama pilotnya, kita bisa tenang. Naik kapal laut kita nggak kenal nakodanya, kita bisa tenang. Naik kereta api kita nggak kenal sama masinisnya, kita bisa tenang, tidur nyenyak di dalamnya. Kenapa kita yang beriman kepada Allah
Setiap saat kita menyembahnya minimal 5 kali, yakin dengan adanya Allah, kenapa kita masih nggak tenang dalam hidup ini? Betul nggak? Kita yakin sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tuh artinya? Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta, yang punya alam semesta, langit, bumi, semuanya adalah milik Allah. Kita tinggal di buminya Allah, punya Allah semua. Kenapa kita nggak yakin? Kenapa kita masih gundah juga? Kenapa kita masih gelisah juga? Karena kita yakin kepada, padahal kita yakin kepada Allah. Kita beriman, punya keyakinan. Kenapa kita nggak yakin kepada Allah? Padahal kita tinggal hidup di dalam buminya Allah. Betul nggak? Betul. Kita nggak kenal sama pilotnya, kita bisa tenang. Kita nggak kenal sama masinisnya, kita bisa Tenang. Kita yang kenal sama Allah, beriman kepada Allah, kenapa kita masih nggak tenang dalam hidup ini? Karena ada masalah dengan hati kita, gelisah, banyak penyakit hati. Kadang-kadang kita nggak ikhlas, kadang-kadang banyak masalah, sehingga kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Betul? Nah, ada yang mengatakan obatnya kegelisahan adalah percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Coba ulangi lagi. Apa obatnya kegelisahan dalam hidup ini? Percaya pada kodok dan kodar. Percaya, iman kepada kodok dan kodarnya Allah. Kalau kita udah yakin, kalau kita udah beriman, percaya dengan kodok dan kodarnya Allah, itu adalah obat kegelisahan dalam hati. Betul? Kita takut nggak makan, kan ada Allah yang ngasih makan. Kita takut nggak bisa nggak bisa hidup, padahal ada Allah yang maha memberikan rezeki. Yakin, kalau kita udah yakin, insya Allah kita tidak takut dalam menghadapi hidup. Betul? Di apa obatnya untuk menghilangkan kegelisahan itu? Percaya dengan kodok dan kodanya. Kalau kita udah yakin percaya, maka hilang semua kegelisahan dalam hati. Sepadli? Betul nggak, Idan? Ya. Kenapa kita bisa kumpul di sini? Takdir Allah. Kenapa kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini? Nah, Allah telah menjalankan hati kita, telah menggerakkan hati kita. Yakin bahwa takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. La yakdillahu qada'anil abad illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba kecuali takdir itu ada yang terbaik untuk dirinya. Betul nggak? Betul. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba kecuali itu adalah yang terbaik buat hamba tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan takdir yang baik, istiqomah dalam kebaikan. Betul tidak? Mungkin kita tutup. Nah, ya enggak? Ada yang mau nanya? Mau nanya. Bil, ini nanya tadi. Udah. Fadil mau nanya nih, Pak Ustaz.